Kisah inspiratif berjudul Imam yang Pengemis. Pada suatu hari, ada seorang imam sedang dalam perjalanan untuk beraudiensi pribadi dengan Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II. Imam itu berangkat lebih awal. Kemudian ia memutuskan untuk singgah sejenak dan berdoa di sebuah gereja sebelum beraudiensi dengan Bapak Suci. Beberapa langkah dari gereja tersebut ada sejumlah pengemis. Ini adalah sebuah pemandangan yang cukup biasa terlihat di Roma. Ketika sedang berjalan mendekati gereja, imam itu merasa kenal dengan salah seorang pengemis yang ada di sana. Setelah masuk ke dalam gereja, imam itu berlutut untuk berdoa sambil tetap mencoba mengingat-ingat kembali sosok seorang pengemis yang tidak asing lagi baginya itu. Setelah berdoa, imam itu keluar dan mendekati salah seorang pengemis itu. Dia berkata, "Saya mengenalmu, bukankah kita pernah kuliah di seminari yang sama?" Pengemis tersebut mengiyakan, "Benar. Jadi engkau adalah seorang imam?" Tanya imam itu lagi. Tidak lagi. Saya sudah jatuh. Pergilah," kata pengemis tersebut. Imam tersebut sadar bahwa ia harus bergegas untuk beraudiensi dan hanya berkata, "Saya akan berdoa untukmu." Imam itu segera meninggalkan pengemis tersebut dan berangkat ke acara audiensi dengan Paus Yohanes Paulus II. Ini sebuah pertemuan yang sangat formal. Saat diizinkan berbicara secara pribadi dengan Bapak Suci, imam tadi tidak mampu menahan dirinya untuk berkata, "Bapak Suci, saya mohon berdoalah untuk teman saya." Imam tersebut kemudian menceritakan banyak hal tentang teman lamanya yang kini menjadi seorang pengemis itu. Bapak Suci dengan penuh perhatian meyakinkan imam tersebut bahwa ia akan mendoakan temannya itu. Beberapa hari kemudian, imam tersebut menerima sebuah surat dari Vatikan. Dengan bahagia bercampur keheranan, imam tersebut membawa surat itu ke gereja di mana ia terakhir bertemu dengan teman lamanya. Hanya sedikit pengemis yang masih berada di sana. Syukurlah bahwa temannya termasuk di antara mereka yang masih ada di gereja itu. Imam tersebut mendekati teman lamanya dan berkata, "Aku telah bertemu Bapak Suci dan beliau akan mendoakanmu juga." Lanjut imam tersebut, "Lebih dari itu, Bapak Suci mengundang dirimu dan aku ke kediaman pribadi beliau untuk makan malam." Pengemis itu berkata, "Mustahil. Lihatlah aku seorang yang kotor, aku sudah lama tidak mandi dan bajuku kotor." Imam tersebut berkata, "Aku tinggal di hotel di seberang jalan. Di sana kamu dapat mandi dan bercukur. Aku akan mencarikan baju yang cocok untukmu." Berkat rahmat Allah, pengemis itu setuju. Kemudian mereka berdua berangkat untuk makan malam dengan Paus Yohanes Paulus II. Keramahan Bapak Suci sungguh menakjubkan. Menjelang akhir makan malam, beliau menikmati makanan pencuci mulut. Paus melalui sekretarisnya meminta imam tersebut meninggalkan Paus sendirian bersama pengemis itu. Setelah 15 menit, pengemis itu keluar dari ruangan dengan berurai air mata. "Apa yang terjadi di sana?" tanya imam tersebut. Sebuah jawaban tak terduga terdengar. "Paus memintaku mendengarkan pengakuan dosanya," kata pengemis itu. "Saya berkata kepada beliau, 'Bapak Suci, lihatlah saya seorang pengemis, saya bukan seorang imam.' Paus melihat saya dan berkata, 'Anakku, sekali engkau imam, engkau adalah selamanya imam.' Dan siapakah di antara kita yang bukan seorang pengemis?
Saya juga datang ke hadapan Tuhan sebagai seorang pengemis yang mohon pengampunan atas segala dosa saya. Saya memperhatikan beliau, tetapi saya tidak berada dalam persatuan dengan gereja. Kemudian Bapak Paus meyakinkan saya seorang paus, seorang uskup Roma. Saya dapat mengembalikan engkau sekarang juga. Pengemis itu melanjutkan ceritanya bahwa ia telah lama tidak mendengarkan pengakuan dosa, sehingga paus harus membantunya untuk mengucapkan kata-kata absolusi. Imam itu kemudian bertanya, "Tetapi engkau di dalam selama 15 menit, tentunya pengakuan dosa paus tidak berlangsung selama itu." "Tidak," jawab pengemis itu. "Tetapi setelah saya mendengarkan pengakuan dosa beliau, saya mohon Bapak Suci sudi mendengarkan pengakuan dosaku." Akhirnya kata-kata penutup dari Paus Yohanes Paulus II untuk anaknya yang hilang itu datang dalam bentuk surat keputusan dari sebuah komisi. Bapak Suci memberikan tugas pertama kepada imam yang pengemis itu untuk pergi dan melayani para tunawisma dan para pengemis di gereja di mana dia dulu menjadi seorang pengemis. Teman-teman, sebuah kata bijak bahwa cerita ini menginspirasi saya untuk bersikap rendah hati terhadap siapapun. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.